Punya watak yang keras, bahkan dirinya kerap melakukan KDRT kepada sang istri. Beberapa kali dirinya menuding sang istri punya lelaki lain. Kini bahkan dirinya melakukan hal yang tak terduga kepada sang istri di depan anaknya. Kejadian kasus kisah nyata kali ini yang aku bawakan berasal dari Pulau Dewata, Bali. Seorang wanita bernama Niluh Putu Karyani berusia 33 tahun sudah menikah dengan sang suami Kade Adi Waisaka Putra berusia 36 tahun. Pasangan ini pun sudah cukup lama menikah, 14 tahun bersama, dikaruniai 2 orang anak. Setelah menikah, mereka pun memutuskan keluar dari rumah orang tua masing-masing dan memilih mengontrak tinggal bersama keluarga inti mereka. Sang istri Karyani bekerja di salah satu villa di Canggu, sementara sang suami Kade bekerja sebagai tour guide di Bali. Mereka berkenalan dulu saat keduanya remaja, mereka saling mencintai hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Rumah tangga mereka sudah dikaruniai 2 orang anak, namun menurut para tetangga, kerap diwarnai cekcok di antara keduanya. Punya 2 anak di rumah tangga mereka, keduanya sama-sama bekerja, kedua anak mereka pun kerap dititipkan di salah satu rumah keluarganya saat mereka bekerja. Menurut para tetangga, Karyani dikenal sebagai wanita yang baik, perhatian kepada anak-anak, bekerja keras untuk kedua anaknya. Sementara berbeda dengan Kadek, dinilai sebagai lelaki temperamen dan suka kasar kepada keluarganya termasuk istri dan kedua anaknya. Menurut para tetangga, pertengkaran di antara rumah tangga Kade dan juga Karyani gara-gara Kadek yang selalu cemburu kepada sang istri Karyani. Karyani yang lebih sibuk dalam pekerjaan membuat Kade merasa kalau dirinya adalah laki lain. Bahkan Kadek yang sering minum-minum pun sering marah-marah tanpa alasan di kontrakan. Para tetangga kontrakan pun nampak tak nyaman dengan Kadek yang sering melakukan minum-minuman keras. Namun nampak tak bisa berbuat apa-apa, Kadek seakan menjadi preman di lingkungan tersebut. Tak hanya itu, Kadek pun kerap melakukan KDRT kepada istrinya sendiri. Sang istri Karyani sendiri selalu menutupi hal-hal ini dari keluarganya maupun dari para tetangga. Namun nampaknya Karyani mulai capek dengan kelakuan sang suami Kadek. Karyani sempat bercerita kepada sahabat dekatnya kalau dirinya tak kuat lagi mendapatkan KDRT dari sang suami, bahkan sempat ingin berpisah dari Kadek. Karyani nampaknya berpikir lagi, dirinya pun punya 2 anak dari Kadek dan mempertahankan rumah tangganya demi kedua anaknya. Namun ternyata ada permasalahan yang menggegerkan di tanggal 5 September. Karyani dan anak keduanya akan pergi ke rumah orang tua Karyani berniat menjenguk sang ayah yang sakit. Karyani saat itu belum sempat meminta izin kepada sang suami. Dirinya mengeluarkan motor, namun tak lama Kadek pulang dan Kadek bertanya mau kemana sang istri dengan sang anak. Masih dalam kondisi sempoyongan, ternyata Kadek usai minum. Kadek pun mengamuk mengambil kunci motor dan keduanya cekcok di luar rumah. Tak mau terlihat oleh tetangga, Karyani pun mengajak sang suami masuk diikuti anak keduanya. Di dalam rumah Kade Adi dengan Karyani pun cekcok kembali. Saat itu Kadek melakukan KDRT kepada Karyani. Namun tak seperti biasanya, Karyani kali ini tak diam. Karyani sang istri melawan dan memberikan jawaban-jawaban saat Kadek marah-marah. Kadek sendiri kesal dengan jawaban dan perlawanan sang istri. Dirinya yang dalam kondisi minum-minum keras bahkan kali ini pun mengambil tindakan. Tak lama Kadek pun membawa senjata tajam jenis parang di dalam rumahnya. Kadek pun langsung mengayunkan kepada sang istri tepat di kaki sang istri. Karyani kaget, kesakitan dan berteriak memohon kepada sang suami untuk berhenti, namun sang suami tak berhenti. Hingga karena teriakan Karyani pun para tetangga berdatangan namun tak berani membantu. Melihat Kadek membawa senjata tajam, para tetangga pun langsung meminta bantuan pada tetangga lainnya dan menelepon kepada pihak kepolisian. Melihat kondisi Karyani sudah dengan cairan merah, Kadek pun panik dan membawa Karyani ke rumah sakit ditemani para tetangga. Di rumah sakit kondisi Karyani langsung ditangani pihak kedokteran. Kondisi Karyani pun tragis. Saat itu kedokteran menyebutkan Karyani harus ditangani dengan cara operasi amputasi. Keluarga Karyani pun berdatangan karena ditelepon para tetangga. Keluarga Karyani melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Di rumah sakit tak ada pilihan, pihak keluarga pun menandatangani amputasi kaki Karyani. Kade Adi langsung diamankan pihak yang berwajib. Tak lama Kade Adi pun diinterogasi. Dirinya mengakui dirinya melakukan hal seperti ini kepada sang istri karena cemburu. Dirinya pun merasa Karyani memang adalah laki lain. Namun setelah diselidiki tak ada laki lain, Karyani hanya ingin menjenguk sang ayah. Bahkan kepada adiknya, Karyani menyebutkan dirinya ingin menjenguk sang ayah ke Buleleng. Karyani berencana tak mau lagi kembali ke rumah mengingat dirinya sudah terlanjur sakit hati. Kini Karyani sudah tak bisa sabar lagi, dirinya pun berencana untuk menceraikan sang suami. Kondisi dengan satu kaki, dirinya pun sakit hati kepada sang suami, ayah kedua anaknya. Yang lebih membuat Karyani sedih adalah kejadian ini tepat disaksikan anak keduanya.
Saat diselidiki di TKP, pihak yang berwajib pun mengamankan beberapa barang bukti. Ada senjata tajam, handuk putih milik korban, dan juga baju saat kejadian. Diamankan terkait permasalahan ini dan dijerat pasal berlapis, KD Adi pun disidangkan dan mendapatkan vonis 9 tahun. Mengaku menyesal dan mencintai sang istri, KD Ade berjanji dirinya tak akan mengulangi lagi dan berharap sang istri mau kembali. Namun Karyani dengan keluarganya tetap dengan keputusan memilih berpisah dari KD Adi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.